Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Gadis Remaja yang Diperkosa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Di tempat yang sama, terlihat Dani dan kedua temannya sedang berkumpul di base camp seperti biasa. Bro, kalian udah pada dengar kabar belum? Tanya Dani pada kedua temannya. Kabar apa bro? Tanya mereka berdua penasaran. Itu loh, si Rian tiba-tiba menghilang. Katanya sih mulai kemarin malam Rian sudah tidak pernah kembali ke rumahnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Rian. Sampai sekarang masih belum ditemukan tentang keberadaan Rian. Rian menghilang? Yang benar aja bro. Tahu dari siapa kamu bro tentang ini? Mereka berdua nampak terkejut saat mendengar kabar teman mereka tiba-tiba menghilang. Iya bro, kemarin bapaknya Rian ke rumah gua. Dia nyari si Rian ke rumah gua. Kalian tahu sendiri kan, kemarin malam itu Rian sudah pulang duluan. Iya, kalau nggak pulang ke rumah, terus kemarin malam si Rian kemana dong? Ucap Agus. Aneh banget dah, fiksi ada yang gak beres dengan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Rian menghilang? Mereka bertiga nambah heran sekaligus dibuat kebingungan dengan tentang hilangnya teman mereka secara tiba-tiba, bagaikan seperti ditelan bumi tanpa jejak. Kok bisa ya? Kira-kira si Rian kemana ya? Kok aneh banget. Padahal kemarin si Rian baik-baik saja. Pas paginya si Rian dikabarkan tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Ucap Agus dengan heran. Ini semua masih menjadi misteri. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Gak mungkin ini semua terjadi kalau gak ada penyebabnya, ya kan? Benar tuh bro. Tapi apa ya? Aneh banget bro. Ucap Adnan nampak berpikir. Apa jangan-jangan si Rian diculik demit bro? Ucap Agus. Ya gak mungkin lah bro, ada-ada aja lu ah. Ngaco aja, mana ada demit nyulik manusia. Gak ada ceritanya demit nyulik manusia. Dani hanya menggelengkan kepala mendengar ucapan Agus. Siapa tahu aja bro, kan itu cuma perkiraanku aja. Siapa tahu benar, saut Agus. Kalau dipikir secara logika, ada benarnya bro, apa kata si Agus tentang hilangnya si Rian pasti ada hubungannya dengan makhluk yang begituan. Bisa jadi si Rian diculik sama makhluk gaib ataupun sebangsa lainnya. Gak mungkin bro, ngaco aja loh. Zaman sekarang masih aja percaya sama yang begituan. Kalau dipikir secara logika sih, bisa jadi. Hilangnya tentang Rian kan sangat aneh banget. Siapa lagi coba kalau bukan diculik makhluk gaib? Tentang hilangnya Rian pasti ada sangkut pautnya dengan hal ini. Gak mungkin, aneh-aneh aja loh. Udah deh, jangan bahas setan mulu. Mereka semua nampak diam sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tak ada lagi pembicaraan antara mereka. Kita harus gimana bro? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita juga harus mencari Rian? Ucap Agus pada mereka berdua. Apa boleh buat? Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita juga tidak tahu keberadaan si Rian saat ini. Ucap Adnan. Mereka nambah bingung hendak berbuat apa, karena mereka juga tidak tahu tentang keberadaan Rian. Tentang kematian Rian saat ini masih menjadi misteri, karena tak ada satu orang pun yang tahu dengan keberadaan si Rian saat ini. Bagi orang yang tak mengetahui sebenarnya, tentu di kalangan mereka tentang hilangnya Rian masih menjadi misteri hingga saat ini. Di sore harinya, terlihat saat ini Lira sedang berada di taman bersama dengan arwah sang kakak. Terlihat Lira dan Laira duduk di kursi panjang yang ada di tempat itu. Suasana saat ini nampaklah ramai pengunjung. Berbagai bunga dan tanam lain menghiasi suasana di sekitar mereka.
yang nampak begitu memanjakan mata untuk dipandang. "Apa kamu masih ingat dengan tempat ini?" tanya Laira pada adiknya yang duduk bersebelahan dengannya. "Iya Mbak, Lira masih ingat betul dengan tempat ini, di mana tempat ini merupakan tempat kita bermain. Namun semuanya sekarang sudah menjadi kenangan yang indah untuk dikenang, karena sekarang kita tidak bisa bersama seutuhnya." Lira seakan jadi teringat dengan kebersamaan ia dan kakaknya di tempat itu. Laira sering mengajak Lira bermain di tempat itu. "Kita sekarang memang tidak bisa bersama lagi dengan seutuhnya, tetapi kita masih bisa bertemu kembali, meskipun keadaan kita sudah berbeda dunia," ucap Laira. "Keadaan saat ini sudah berbeda, tak seperti dulu lagi. Meskipun hanya sebatas arwah, Lira senang banget bisa bertemu kembali dengan Mbak. Itu semua sudah cukup bagi Lira." Lira berucap sambil menyandarkan kepalanya di pundak kakaknya. "Meskipun dunia kita sekarang sudah berbeda, tetapi rasa sayang Mbak sama Lira tidak akan pernah sirna. Mbak sayang banget sama Lira." Laira tersenyum sambil mengelus pucuk kepada adiknya. "Kenapa ya Mbak? Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Aku sangat benci dengan hal itu. Ketika kita sudah nyaman dan sayang bagi seseorang yang sangat berarti bagi hidup kita, cepat atau lambat pasti akan berpisah. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tidak selamanya kita bisa bersama terus. Itu semua sudah jadi prinsip kehidupan. Semua orang mati itu hak. Tidak ada manusia yang bisa hidup kekal dan abadi. Semua akan berpulang ke hadapan Sang Pencipta, karena kita semua hanya miliknya. Jadi kamu harus bisa menerima semua itu." "Iya Mbak, yang penting Lira bisa bertemu dengan Mbak Laira lagi," ucap Lira tersenyum senang. "Mbak harap kamu jadi anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Hanya kamu saat ini yang bisa menjaga ibu dan ayah." "Iya Mbak, Lira berjanji akan selalu menjaga ibu dan ayah, sebagaimana mereka merawat kita waktu kecil. Aku ingin menjadi orang sukses agar kelak nanti Lira bisa membahagiakan ibu dan ayah." Semua orang pasti punya tujuan hidup atau impian masing-masing. Kalau sudah besar, Lira ingin jadi apa? Kelak nanti kalau Lira sudah besar, Lira ingin jadi dokter Mbak. Hanya itu impian Lira yang selama ini aku idam-idamkan. Kamu pasti bisa kok menggapai impianmu itu, asalkan kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apapun impianmu pasti akan terwujud jika kamu melakukan dengan sungguh-sungguh dan tetap berusaha. Iya Mbak, Lira akan berusaha sebisa mungkin demi menggapai impianku. Hanya dengan itu Lira akan bisa membahagiakan ibu dan ayah dengan kesuksesanku. Apapun impianmu, suatu saat nanti akan tergapai jika kamu berniat dengan sungguh-sungguh dan berjuang. Iya Mbak, seberat apapun rintangan menuju kesuksesan, Lira tidak akan menyerah. Lira akan terus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin demi menggapai impianku. Bagus Lira, Mbak suka dengan prinsipmu yang pantang menyerah menghadapi rintangan hidup. Tapi Mbak, Lira rasanya mustahil jika Lira bisa menggapai impianku, mengingat impian Lira sangatlah besar dan sulit untuk digapai. Lira seakan merasa tidak yakin jika ia bisa mewujudkan impiannya. Kamu jangan merasa putus asa gitu, Lir. Apapun impian kamu, harus yakin bisa mengambil semua impian maupun keinginanmu. Yakinlah bahwa kamu bisa menggapai impianmu. Lira hanya diam. Ia mencerna perkataan kakaknya. Setelah itu keduanya hanya diam sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tak ada lagi pembicaraan antara mereka. Malam hari pun tiba. Terlihat di malam harinya Lira Naba berkumpul di sofa ruang tamu seperti biasa bersama kedua orang tuanya. "Lira, besok-besok kalau kamu sudah lulus sekolah, Lira mau lanjut sekolah apa enggak nak?" tanya Paradit pada putrinya. Kalau sudah lulus sekolah, Lira masih mau lanjut sekolah ayah. Lira masih ingin sekolah agar Lira bisa menggapai cita-citaku." "Oh gitu, bagus deh kalau Lira masih mau lanjut sekolah. Emang cita-cita Lira mau jadi apa?" tanya Paradit pada putrinya. "Cita-cita Lira ingin menjadi dokter ya." "Dokter?" "Iya ayah, Lira ingin menjadi dokter." "Kalau Lira ingin menjadi dokter,
Lira harus belajar yang rajin supaya pintar, agar cita-cita Lira bisa terwujudkan, ucap Bu Kofifa pada putrinya. Iya Bu, Lira akan belajar lebih giat lagi karena Lira ingin sekali menjadi dokter, ucap Lira sambil tersenyum. Jika Lira serius mau lanjut sekolah, Bapak akan berusaha dan membiayaimu sekolah agar kamu bisa mewujudkan impianmu. Iya Ayah, Lira tidak akan mengecewakan Ayah dan Ibu. Lira akan buktikan jika Lira bisa meraih impianku, ucap Lira sambil tersenyum. Suasana nampak hening. Ketiganya hanya diam sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ya sudah Bu, kalau gitu Lira ke kamar dulu, mau belajar, ucap Lira yang mulai membuka pembicaraan. Iya nak, belajarlah yang rajin ya, sahut Bu Kofifa. Lalu setelah itu Lira berjalan menuju kamarnya. Bikinin Bapak kopi Bu, titah Paradit. Iya Pak, bentar Ibu bikinin ya, sahut Bu Kofifa sambil beranjak dari duduknya. Lalu ia berjalan ke arah dapur. Sedangkan Paradit hanya duduk santai sembari menonton TV menunggu istrinya datang. Di sisi lain, dok 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 dok. Agus, keluar dulu nak, kamu makan dulu Gi, Ibu sudah siapin makanan untuk kamu. Terlihat seorang wanita parubaya memanggil anaknya yang ada di dalam kamarnya. Wanita itu merupakan ibunya Agus. Agus hanya hidup berdua saja bersama dengan sang ibu, karena ayahnya sudah lama meninggal akibat mengalami kecelakaan hebat yang ia alami hingga merenggut nyawanya. Ada lauk apa aja di dapur Bu? Tanya Agus pada ibunya setelah membukakan pintu. Ikan goreng sama ongseng. Cepetan kamu makan Gi, keburu dingin loh makanannya, sahut ibunya. Oh oke deh Bu, Ibu gak mau makan juga? Enggak deh nak, nanti aja Ibu makan, kamu makan dulu sana, sahut ibunya sambil berjalan ke arah teras rumahnya. Asik, enak nih kayaknya. Agus tersenyum senang sambil berjalan ke arah dapur. Wih, mantap, saatnya makan. Agus nampak membuka tudung nasi tanpa berlama-lama. Ia langsung mencentong nasi beserta lengkap dengan lauk pauknya. Namun hal ganjil mulai terjadi saat ia hendak memakan nasi yang sudah ia ambil. Tiba-tiba saja nasi yang ada di depannya itu berubah menjadi cacing tanah yang menggeliat-geliat serta berlumuran darah. Piah! Astaga, apa yang terjadi? Kenapa jadi seperti itu? Ucap Agus dengan heran. Ia pun langsung melemparkan sepiring nasi yang hendak ia makan itu ke sembarang arah, hingga membuat piring itu pecah dan berserakan di lantai. Agus begitu shock dan sangat terkejut saat melihat kejadian aneh tersebut. Bagaimana tidak, makanan yang hendak ia makan tiba-tiba saja berubah menjadi tumpukan cacing tanah dan berlumuran dengan darah. Jelas hal itu sangat aneh dan tidak masuk ke akal di pemikirannya. Agus mendekati makanan yang berserakan di lantai itu, memastikan secara dekat. Namun tetap saja makanan yang berceceran di depannya itu masih menjadi cacing tanah yang menggeliat-geliat. Apa-apaan ini? Kenapa nasiku menjadi seperti itu? Jijik banget gua. Agus serasa ingin muntah saat melihat cacing-cacing itu yang nampak begitu menjijikan. Agus nampak mengambil botol yang berisi air yang ada di meja sebelahnya dan langsung menuangkan air itu ke dalam cangkir. Namun di saat ia hendak meminumnya, tiba-tiba saja air yang tadinya ada di dalam cangkir itu berubah menjadi darah yang bercampur dengan nanah. Seketika itu Agus langsung melemparkan cangkir itu ke sembarangan arah. Ia begitu shock saat melihat hal menjijikkan itu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan semua ini? Kenapa semua ini menjadi menjijikkan? Ucap Agus dengan heran. Siapa yang berbuat seperti ini? Udah gila kali, gue suruh makan yang begituan. Ucap Agus kebingungan sambil bergidik ngeri. Aku yang sudah mengubah semua itu makanan yang sangat pantas untuk manusia laknat sepertimu. Tiba-tiba saja muncul sesosok arwah Laira yang nampak begitu menyeramkan, berada di belakangnya Agus. Agus nampak memeluk dirinya sendiri sambil menoleh ke arah sumber suara tersebut. Setan! Alangkah terkejutnya ia sangat menoleh ke belakang yang terdapat sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan tertawa menyeringai ke arahnya. Pergi,
Jangan ganggu aku. Dengan tubuh yang bergetar dengan hebat, ia menutup kedua matanya dengan tangan yang bergetar hebat. Tubuhnya serasa terpaku, jantungnya seakan berhenti berdenyut. Ia sangat ketakutan melihat kuntilanak itu. Kemari sayang, marilah bermain denganku. Celetuk arwah Laira sambil tertawa menyeringai. Perlahan ia berjalan mendekati Agus dengan meraih tangannya yang berlumuran darah. Marilah sayang, bermain denganku. Celetuk arwah Laira tertawa menyeringai sambil memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tidak, pergi, jangan ganggu aku. Ucap Agus dengan suara yang bergetar. Ia coba mengusir sosok kuntilanak itu. Kemarilah sayang, bukankah kau dulu sangat menyukai tubuhku? Marilah sayang bermain denganku. Apakah kau tidak rindu denganku? Tiba-tiba saja Agus begitu terkejut dengan ucapan kuntilanak itu. Ia jadi teringat sewaktu ia menganiaya seorang gadis. Tidak, pergi kau setan jelek, dasar kuntilanak jelek. Pergi, jangan ganggu aku. Apa kau bilang? Kurang ajar, berani sekali kau menghina aku. Laira nampak langsung mengangkat tubuh Agus ke udara. Ia nampak begitu marah dan tak terima dengan perkataan Agus. Ampun, lepaskan saya. Jangan sakiti aku, lepaskan. Agus nampak berusaha melepas cengkraman tangan kuntilanak itu yang mencekik lehernya. Mati, kau harus mati. Terlihat Laira langsung mengempaskan tubuh Agus ke bawah dengan tawa yang melengking. Agus pun terjatuh. Hidungnya sedikit mengeluarkan darah akibat benturan keras yang ia alami. Dengan keadaan yang masih sadar, Agus langsung bangkit dan lari ke arah kamarnya menghindari kuntilanak itu. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, ia lari sekuat tenaga ke arah kamarnya. Mau kemana kau? Kemarilah sayang, bermain denganku. Kau tidak akan bisa lari dariku. Sejauh apapun kau lari, aku terus akan mengejarmu. Celetuk arwah Laira sambil melayang di atas mengikuti Agus. Sesampainya di dalam kamarnya, Agus pun langsung mengunci pintu kamarnya. Agus nampak mengembuskan nafasnya lega karena ia bisa lolos dari kejaran kuntilanak menyeramkan itu. Gawat, arwah gadis itu gentayangan. Pasti dia akan balas dendam. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Agus yang nampak kebingungan. Kemarilah sayang, bermainlah denganku. Tiba-tiba saja sosok Laira muncul di balik jendela kamar Agus. Ia nampak melayang menghampiri Agus yang tersandar lemas. Pergi kau setan, jangan ganggu aku. Apa yang sebenarnya kau mau dariku? Kenapa kau terus menggangguku? Aku ingin membunuhmu. Tidak adil rasanya nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mati, kau harus lenyap di tanganku, laki-laki laknat. Laira tertawa menyeringai dengan mulut yang terus meneteskan darah. Perlahan ia berjalan mendekati Agus. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi dari sini. Aku harus beritahu anak-anak tentang ini. Agus membuka pintu kamarnya kembali dan langsung lari keluar menghindari kuntilanak itu yang terus mengejarnya. Sesampainya di teras rumahnya, ia berpapasan dengan ibunya. Ia tak menghiraukannya dan terus berlari menuju tempat tongkrongannya. Agus, mau kemana nak? Agus, teriak ibunya saat melihat anaknya yang nampak berlari. Kenapa sih Agus ya? Kok lari-lari gitu kayak habis dikejar hantu aja? Aneh banget deh. Ibunya nampak heran dan kebingungan saat melihat tingkah laku Agus yang menurutnya aneh. Ada-ada saja sih Agus. Aduh. Ibunya hanya menggelengkan kepala sambil berjalan ke arah dapur. Astagfirullah, apa yang telah terjadi? Kenapa berantakan semua seperti ini? Sesampainya di dapur, ibunya sangat terkejut melihat kondisi dapur yang berantakan tak karuan. Astaga, kenapa kau bisa berantakan semua seperti ini? Aduh, pasti ini ulah Agus. Ngapain aja tuh anak kau bisa lo berantakan semua seperti ini? Ucap ibunya heran. Dengan keadaan yang masih nampak kebingungan, ibunya pun langsung membersihkan kekacauan itu semua. Setelah cukup jauh berlari, kini Agus pun nampak sudah sampai di tongkrongannya.
Terlihat di sana kedua temannya sedang berkumpul. Gawat bro, gawat. Terlihat Agus terus berlari sambil berteriak kesetanan menghampiri kedua temannya itu. Lu kenapa dah? Datang-datang gak jelas banget kayak orang stres, ucap Dani heran melihat tingkah laku aneh temannya itu. Hus, enak aja lu, asal jeplak aja tuh mulut kalau ngomong, saut Agus dengan nafas yang tersengal-sengal. Ada apa? Kenapa kamu kelari-lari gitu? Kayak habis dikejar hantu aja, sambung Adnan yang nambah heran melihat keanehan Agus. Aman, untung aja dia gak ngejar gua. Agus nambah mengembuskan nafas lega karena bisa lolos dari kuntilanak yang ada di rumahnya itu. Gawat gas, gawat. Hidup kita terancam. Kita sudah tidak aman lagi, ucap Agus dengan raut wajah sedikit ketakutan. Kenapa? Apanya yang gawat? Tanya Dani pada Agus yang nambah heran melihat keanehan temannya itu. Pokoknya gawat bro, gawat banget. Gadis yang kita bunuh itu jadi arwah gentayangan. Dani langsung tertawa saat mendengar perkataannya, seakan ia tidak percaya dengan ucapan Agus. Gadis itu gentayangan jadi hantu? Maksud lu? Yang bener aja bre. Lu seriusan ini? Gak lagi bercanda kan? Tanya Adnan sambil mengernyitkan alisnya. Iya bro, sumpah serius. Ngapain gue bohong sama kalian? Gak ada gunanya juga. Malam tadi di rumah saya diganggu sama arwah gadis itu. Makanya saya lari ke sini. Asli serem banget tuh kuntilanak. Agus nambah menjelaskan perihal yang ia alami secara jelas dan detail pada kedua temannya itu. Dani yang dari tadi hanya tertawa terbahak-bahak, seketika itu ia langsung diam dan terpaku. Wajahnya nambah memucat. Ia sedikit terkejut saat mendengar penjelasan Agus. Lu serius bro? Jadi arwah gadis itu benar-benar gentayangan jadi hantu? Tanya Dani seakan tak percaya. Iya benar. Ya lalu gak percaya banget sih sama gua. Ini beneran gak hoak. Kejadian yang gua alami ini benar-benar nyata. Tadi di rumah saya itu ditaruh sama arwah gadis itu. Agus terlihat menjelaskan secara detail pada Dani agar ia percaya dengan ucapannya itu memanglah benar. Aduh, gawat ini bro. Kalau gadis itu jadi arwah gentayangan, mati kita. Dia pasti akan balas dendam sama kita. Gawat ini mah, ucap Adnan yang nampak panik. Benar juga kata lo bro. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hanya diam seperti ini terus, yang ada kita bisa mati, tanya Agus pada Dani. Dahlah, gue juga bingung sekarang. Kok bisa semuanya jadi seperti ini sekarang ya? Dani nambah pasrah. Ia juga kebingungan hendak berbuat apa. Ketiganya nambah sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kemarilah sayang, apakah kalian tidak merindukanku? Secara mengejutkan tiba-tiba saja muncul sesosok kuntilanak tepat di belakang mereka. Kuntilanak itu nambah melayang di atas dengan seluruh tangannya berlumuran darah. Wajahnya yang terkelupas dan mulai membusuk terus meneteskan darah yang berasal dari dalam mulutnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya sosok kuntilanak itu. Kuntilanak! Kabur! Mereka bertiga nambah sangat terkejut dan ketakutan saat melihat sesosok kuntilanak itu. Mereka langsung lari kocar-kacir ke sembarang arah, saking takutnya melihat kuntilanak yang sangat menyeramkan tersebut. Dan ternyata di balik sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan itu merupakan arwah Laira. Jangan lari, marilah bermain denganku. Apa kalian tidak merindukanku? Celetuk arwah Laira yang melayang di atas mengikuti mereka bertiga. Mereka bertiga nambah berpencar guna mengelabui kuntilanak itu yang terus mengejar mereka. Dani dan Adnan mereka berdua nambah berlari ke arah yang sama, sedangkan Agus lari ke arah pilihannya sendiri. Laira terus mengikuti Agus dari atas. Ia mengincar Agus untuk menjadi target selanjutnya. Mau kemana kau? Jangan takut, marilah bermain denganku. Seketika itu Laira langsung turun dan menghadang Agus dengan sangat cepat. Sejauh apapun kau melangkah, perlu kamu ingat di belakangmu selalu ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dariku.
Laira Naba tertawa lebar dengan mulut ternganga lebar hingga sobek ke belakang dan terus meneteskan darah. Ampun, ampun, jangan sakiti aku, ampun. Saya mohon, ucap Agus yang memohon agar Laira merasa belas kasihan kepadanya. Di mana rasa belas kasihanmu dulu saat kau merenggut kehormatanku, dan sekarang kau memintaku untuk mengasihanmu? Tidak akan pernah. Laki-laki laknat sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Mati, kau harus mati, laki-laki sialan. Seketika itu Laira langsung mencekik leher Agus dan membawanya terbang ke udara. Terimalah pembalasanku. Laira langsung mengembaskan tubuh Agus ke tanah dengan sangat keras. Agus nampak terkurai lemas dengan kondisi yang masih tersadar. Hentikan, aku mohon jangan sakiti aku seperti ini. Maafkanlah kesalahanku dulu yang telah ku berbuat kepadamu. Aku tidak bermaksud berbuat seperti itu. Maaf, aku kilaf. Tak henti-hentinya Agus nampak terus memohon kepada Laira agar ia mengasihani dirinya. Semuanya sudah terlambat. Kata maaf sudah tidak berarti sekarang. Percuma kau memohon kepada aku. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkanmu, pria laknat. Sekarang kau harus membayar semua. Mati, kau harus mati. Laira kembali mengangkat tubuh Agus ke udara dan mengempaskan ke bawah dengan keras. Dengan keadaan yang masih tersadar, Agus Naba lari semboyongan dengan menggunakan sisa tenaganya. Ia langsung lari meninggalkan tempat itu. Jangan coba-coba mempermainkanku. Kau tidak akan bisa lari dariku. Percuma kau lari kemanapun tidak akan bisa. Laira Naba tertawa menyeringai sambil melayang dan mengikuti Agus dari atas. Sedangkan Agus, dia nampak terus berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Pergi kau, jangan ganggu aku. Agus berucap sambil menengah ke atas yang nampak sesosok kuntilanak itu tertawa menyeringai sambil terus mengikutinya. Tanpa Agus sadari, ada sebuah truk fuso yang melaju sangat kencang ke arahnya. Sopir truk itu sudah mengklakson Agus, namun Agus tidak mendengarkan sama sekali. Ia juga tidak tahu jika ada truk yang sedang melaju ke arahnya. Dan tiba-tiba, prak! Kecelakaan pun tak bisa dihindari. Agus terlindas truk itu, kepalanya pecah dan hancur sampai otaknya keluar semua hingga berceceran di jalan. Tak hanya itu saja, tubuh Agus pun juga ikut terlindas hingga gepeng. Semua organ tubuhnya keluar dan berceceran di bawah ban truk. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang aku lakukan? Tidak, ini bukan salahku. Sopir truk itu nampak turun dari mobilnya. Ia begitu terkejut dan shock saat melihat hal itu. Aku harus pergi dari sini sebelum ada orang yang tahu ini bukan salahku. Karena merasa panik dan ketakutan, sopir truk itu lebih memilih pergi dari tempat itu. Seketika itu ia pun langsung mengendarai mobilnya kembali dan meninggalkan tubuh Agus yang sangat mengenaskan itu. Laira yang melihat hal itu, ia tertawa puas melihat kondisi Agus sangat mengesankan. Akhirnya kau mati juga, laki-laki laknat. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membunuhmu, ucap Laira sambil tertawa menyeringai. Itu semua memang sangat pantas untuk laki-laki laknat sepertimu. Setelah berucap, Laira pun langsung menghilang dari tempat itu. Sungguh sangat malang nasib Agus yang mengembuskan nafas terakhirnya dengan sangat mengenaskan. Lebih parahnya lagi, orang yang sudah menabraknya tidak tanggung jawab melainkan melarikan diri. Terlihat ada seorang bapak-bapak yang tak sengaja lewat di tempat kejadian itu. Bapak-bapak itu sangat terkejut melihat tubuh seseorang yang tergeletak begitu saja dengan kondisi yang tak wajar dan sangat mengenaskan. Astagfirullahaladzim, apa yang telah terjadi? Tolong! Seorang bapak-bapak tersebut nampak berteriak meminta tolong pada warga setempat. Ia nampak begitu terkejut saat melihat hal itu. Tak berselang lama kemudian, terlihat para warga berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Astagfirullahaladzim! Cerita otomatis keluar dari setiap mulut orang yang ada di sana saat mata mereka melihat hal mengerikan yang ada di depan mereka. Seorang pria kepalanya hancur hingga tak terlihat. Sementara tubuhnya gepeng, seluruh organ tubuhnya keluar dan berceceran di jalan. Jalan yang seharusnya berwarna hitam.
kini berubah kecoklatan bercampur dengan darah yang terus mengalir. "Apa yang telah terjadi, Pak? Kenapa orang itu jadi seperti ini?" tanya seorang warga pada bapak-bapak itu. "Saya juga tidak tahu, Pak. Tadi saya nggak sengaja lewat sini, keadaan pria itu sudah seperti ini," sahut bapak-bapak itu. "Sepertinya dia korban tabrak lari. Jangan ada yang mendekat, saya akan telepon polisi," pinta seorang warga tersebut. Terlihat dia langsung merogoh HP yang ada di kantong celananya dan langsung menghubungi pihak kepolisian. "Tega sekali pelakunya melakukan seperti ini, malah kabur nggak mau tanggung jawab," ujar seorang pemuda. "Iya, kasian sekali ya orang ini, tega banget mempermalukan manusia layaknya seperti hewan," sahut bapak-bapak itu sambil menggelengkan kepala. "Saya sudah laporkan kejadian ini sama polisi. Sebentar lagi pihak kepolisian akan kesini. Kita tunggu saja," ucap seorang warga itu setelah selesai menelpon pihak dari kepolisian. Para warga itu hanya diam sambil menunggu pihak dari kepolisian datang. Mereka semua tidak ada yang berani mendekati mayat tersebut. Tak lama kemudian, polisi yang mereka tunggu-tunggu kini pun telah datang. Terlihat polisi bertubuh jangkung turun dari mobilnya dan berjalan menghampiri kerumunan orang yang ada di seberang jalan. Polisi itu tidaklah datang seorang diri, melainkan bersama petugas dari pihak rumah sakit yang membawa mobil ambulan. Seorang polisi itu nampak menerabas kerumunan para warga itu. "Astagfirullahaladzim, adakah di antara kalian yang mengenal orang ini?" ucap seorang polisi itu yang bertanya pada semua orang yang ada di tempat itu. Semua warga yang ada di sana menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu siapa pria itu. Setelah itu petugas dari pihak rumah sakit pun mempersiapkan semua dan langsung mengurus mayat Agus. Sebagian orang yang ada di sana juga ikut membantu petugas dari rumah sakit itu mengurus jasad Agus. Setelah selesai, mereka menggotong jasad Agus ke dalam mobil ambulan. Kini semua kerumunan para warga sudah bubar. Bapak-bapak yang pertama kali melihat mayat itu kini ia ikut ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Di lain tempat, "Agus tadi pergi kemana ya? Kok sampai sekarang belum pulang? Kebiasaan tuh anak kelayapan mulu sampai gak ingat pulang," gumam ibunya Agus dengan heran. Terlihat ibunya Agus duduk di teras rumahnya sambil menunggu kedatangan anaknya. "Pak, sampai dari mana Pak malam-malam begini?" sapa ibunya Agus saat melihat tetangganya lewat di depan rumahnya. Seketika itu tetangganya langsung menghentikan langkahnya saat melihat ibunya Agus yang menyapa dirinya. Ada pula. Ini loh Bu, saya habis dari warung beli kopi. Biasalah Bu, kalau nggak minum kopi rasanya kurang," sahut tetangganya tertawa kecil. "Oh gitu toh. Iya memang kalau sudah kebiasaan gak enak rasanya kalau nggak minum kopi," sahut ibunya Agus yang menanggapi ucapan tetangganya. "Iya Bu, ibu sendiri ngapain kok jam segini masih belum tidur, tumben?" "Saya masih nungguin Agus Pak." "Oh iya, sampean gak ngeliat Agus toh?" "Enggak Bu, saya gak ngeliat Agus sama sekali." "Oh, kirain aja sampean ketemu sama Agus di jalan gitu." "Enggak Bu, emangnya si Agus pergi kemana?" "Saya juga gak tahu Pak. Tadi Agus langsung pergi begitu saja, gak pamitan sama saya." "Oh, tungguin aja Bu, mungkin sebentar lagi Agus pulang. Ibu kayak gak tahu anak muda zaman sekarang saja. Ya sudah Bu, kalau gitu saya permisi dulu," ucap tetangganya mengundurkan diri. "Iya Pak, silahkan," sahut ibunya Agus ramah sambil tersenyum ke arahnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.